sobat sekalian, selamat sore dan salam pramuka. Hari ini hari yang spesial buat kita semuanya yang dari bangsa Indonesia, yaitu tanggal 14 Agustus adalah hari spesial bagi pramuka, yaitu hari ulang tahun pramuka yang ke-59. Nah, hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-59 dengan tema bergerak terdepan. Nah, oke. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh inspirasi di pramuka, yaitu seorang kakak pembina yang bagi saya luar biasa dan menginspirasi banyak orang, karena beliau ini adalah kakak pembina di salah satu gugus depan di Tulungagung yang beribu pengalaman yang telah dilalui selama menjadi anggota pramuka, dan banyak hal yang sudah dilakukan untuk masyarakat baik di Tulungagung, di Jawa Timur, bahkan setaraf nasional. Beliau ini sudah banyak pengalamannya dan jiwa sosialnya semua lumayan tinggi. Dan sekarang beliaunya menjadi andalan kuartir cabang Gerakan Pramuka di Kabupaten Tulungagung. Kita akan menemui beliau, Kak Mas Luki. Kita akan berbincang-bincang di sana, ngobrol santai. Mari kita ikuti ya. Kita akan datang ke sana untuk berbincang-bincang dengan Kak Mas Luki namanya. Ini seorang kakak yang selalu dipanggil Mas, entah nanti sebagai sudah menjadi mbah-mbah, apakah nanti juga akan dipanggil mbah atau tetap menjadi Mas. Jadi Mbah Mas Luki. Selamat sore, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di samping saya ini adalah tokoh inspirasi terutama bagi saya dan juga bagi adik-adik sekalian. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau yang ini kita akan mengorek dari pengalaman beliau yang banyak pengalamannya di dunia persilatan pramuka gitu. Dan juga di dunia persilatan dunia sosial. Beliau adalah Kak Mas Luki. Kalau orang Tulungagung, orang pramuka tidak kenal dengan beliau, berarti pramukanya kurang jauh, ngopine kurang kental, dolane kurang adoh, begitu. Nah, selamat sore Kak Mas Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Mas Luki? Sehat. Nah, ini Kak Mas Luki, kita akan berbincang dengan kakak. Kalau di pramuka ini sudah jadi pembina di mana Kak Mas Luki? Ya, untuk di pramuka saya sudah bina di tingkat SMA dan SMP. Jadi pernah bina di Man 1, SMK Al-Azhar, terus juga pernah bersama di SMP di Langu, terus SMA Senang Ampel di daerah Bulu. Berarti saat ini membina pramuka di sejumlah tempat itu Pak? Enggak, dulu. Oh, kalau sekarang itu cuma bina di Man 1 sama SMA Al-Azhar. Saya semakin bisa bayangkan nggak membina di berbagai tempat terus baginya bagaimana? Ini mana perlu saya jelaskan teman-teman dan kakak sekalian. Nah, kalau di kuartir cabang ini Pak Mas Luki posisinya sebagai andalan cabang atau apa? Kalau dia adalah cabang, untuk saat ini saya sebagai andalan cabang urusan penegak pandega. Dulu pernah menjadi ketua brigade penolong. Jadi ketuanya tim penolong
pramuka 3 cabang. Sekarang jadi adalah cabang urusan penegak juga di koordinatornya. Oh, siap. Ya. Nah, ini setelah dibuka maskernya, ini saya sempat kaget melihat di foto yang tersebar. Ini karena ada banyak perubahan di Kak Mas Ruki. Nanti kita perlihatkan foto di masa mudanya, maksudnya di masa penegaknya, di masa melanglang buana dengan sekarang kayaknya ada perbedaan jauh. Nah, ini Kak Mas Ruki, pengalaman yang pernah dilakukan. Nah, ini kalau saya dengar kan pengalamannya luar biasa, mulai dari pas bahkan sampai menjadi atlet Porda, atlet Gantole. Itu bagaimana ceritanya? Ya, semuanya aktivitas saya berawal dari pramuka. Jadi pada waktu dulu masih tingkat penegak, jadi memang saya tidak aktif dulunya di Pegalang, siaga Pegalang, tapi penegak langsung tahu-tahu aktif. Nah, dari penegak saya gabung di Dewan Kerja Cabang, dan dari situlah awal mula pengalaman di Gerakan Pramuka. Jadi di KC, terus saya sebagai koordinator Saka, jadi mempelajari hampir semua Saka. Nah, terus begitu pernah Dewan Kerja, saya mendalami Saka, yaitu jadi buku Saka dan jadi pamong Saka. Dan saya pernah ikut iklan Gantole dulu. Gantole, setelah Gantole ditawarin untuk ikut iklan para layang. Iklan para layang itu awalnya setelah saya pulang dari penugasan dari Aceh. Jadi Tsunami Aceh 2014 Desember ada tsunami Aceh. Saya berangkat selama 2 bulan setengah di sana. Tsunami itu 2004. Ya, 2004. Pulang dari Aceh langsung diikutkan iklan Gantole. Nah, karena Jawa Timur belum ada Gantole, akhirnya ya teman-teman yang ikut di Gantole itu direkrut oleh KONI untuk menjadi atlet Jawa Timur PON Kalimantan Timur 2008. Di awalnya dari para layang, karena para layang banyak pabriknya, akhirnya dirikan gabung di Gantole. Di Gantole karena belum ada orang atau belum ada atlet, akhirnya jadi atlet. Nah, cuma saya memang bukan atletnya, tapi saya mekanik. Jadi mekanik atau yang membantu di bidang Gantole. Nah, pertanyaan saya adalah ketika diajak untuk gabung di para ataupun Gantole itu, pikiran apa yang terlintas? Soalnya ini urusannya dengan bergelantung di udara, dan ini otomatis adrenalin yang dibahas pertama kali ini yang sempat saya kaget dari dulu ketika saya kenal dengan Kak Mas Ruki ini. Ya, awalnya karena masih muda, jadi inginnya ya cari pengalaman, cari temen, dan uji nyali. Uji nyali. Karena jarang-jarang ada olahragawan atau cara pemuda atau pramuka yang mau berkegiatan di alam bebas, yaitu di udara. Jadi olahraga terjun payung, para layang Gantole itu jarang diminati oleh teman-teman atau adik-adik pramuka. Mungkin kalau dirgantara banyak, jadi ada modeling, terus para banyak. Tapi untuk yang terbang sedikit banyak, ya uji nyali lah, coba-coba ikut, ternyata enak dan ketagihan. Nah, itu. Kira-kira kalau saya wis pucet sih. Pucet duluan lah ya saya. Itu berarti ya deh, keberanian timbul juga karena masa pramuka gak berani gitu. Iya, karena ya tantangan. Jadi saya sih tidak berani. Jadi takut juga sih, manusiawi.
Tapi ya karena ingin cari tantangan, ingin cari uji adrenalin, coba aja ternyata bisa. Keren, ini pengalaman yang luar biasa. Terus selain itu kan banyak kegiatan Kak Mas Uki seperti aktif di Palang Merah Indonesia. Terus berbagai macam kegiatan lah. Artinya bagaimana cara membagi Kak Mas Uki ini yang pembina pramuka sekaligus juga relawan di TNI. Ini kan membutuhkan waktu, meluangkan waktu di sela-sela kegiatan, apalagi di sela-sela kerja. Ini kan susah. Bahkan saya sendiri ketika melihat Kak Mas Uki ini, saya sempat mengamati beberapa kali. Ini kok bisa ya mengatur kegiatan sedemikian rupa tertata rapi begitu. Ya pengalaman dari pramuka sih. Jadi kalau kita suka berorganisasi, insya Allah nanti akan menuai hasilnya. Yang penting dalam berorganisasi itu kita harus benar-benar bisa menjaga waktu dan bisa mengatur waktu. Maksudnya menjaga waktu itu ya kita harus tahu jadwal per jadwal kegiatan kita, dan dari itu kita akhirnya bisa membagi waktu. Nah, dengan jadwal kerja atau dengan kesibukan atau kerepotan, kita harus membagi. Jadi kita harus punya jadwal harian. Nah, yang inilah yang biasanya tidak kepikiran oleh para adik-adik atau teman-teman yang lain. Jadi kita harus bisa mengatur. Hari ini kegiatan saya apa saja, jam berapa saja, itu harus tertata rapi. Dan kesibukannya apa saja itu harus tertata rapi juga. Awalnya sih sulit, awalnya itu ya sering nabrak jadwal berikutnya. Tapi kelama-kelamaan kebiasaan akhirnya bisa. Jam sekian, dan kita harus juga bisa memperkirakan waktu. Ada kegiatan A dan C, tempatnya di EFG. Nah, kita harus bisa menata antara tempat A, tempat B ke tempat berikutnya, itu waktunya berapa menit, kegiatan kita di satu lokasi berapa jam. Nah, itu harus kita tahu, dan kita harus berusaha maksimal mungkin untuk memberi space setiap waktu itu, karena kita tidak tahu permasalahannya ada di hari itu. Nah, ini kalau kebiasaan akan bisa hari apa, besok kita saya apa. Nah, itu mulai tata kan. Nanti kalau udah terbiasa, bayangkan aja bisa. Tapi kalau belum, jadi memang sulit. Pernah nggak itu sesekali waktu itu bertabrakan? Artinya karena kegiatan jadwal itu kan pernah ya selalu bersamaan. Ternyata ada perubahan mendadak. Akhirnya itu bertabrakan dengan kegiatan yang sudah tertata. Ya pernah dan sering. Tapi kita harus bisa memprioritaskan kegiatan mana yang lebih penting atau lebih utama, dan mana yang bisa disampaikan dulu. Jadi semuanya tetap mengalir sesuai dengan ini yang sudah direncanakan, kecuali ada beberapa yang harus memang berubah. Dan ini adalah kata-kata yang pernah saya ingat ketika kenal pertama dengan Kak Mas Uki adalah jangan sekali-kali melawan arus. Nah, ini sempat jadi pertanyaan saya lah. Apa makna yang selalu disampaikan kepada adik-adik jangan melawan arus? Ini seperti apa sih sebenarnya pesan yang terkuak yang begitu dalam kayaknya? Kayak gini, maksudnya sebetulnya melawan arus itu setiap aktivitas atau kegiatan itu pasti ada resikonya. Jadi pasti ada resikonya, pasti ada akibatnya. Nah, kita harus tahu akibat satu kegiatan itu apa, dan apa itu resiko dari itu apa. Nah, dengan kita akan tahu, kita akan bisa, kalau kita juga memikirkan kalau kita melakukan ini pasti akan akibatnya ini. Kalau nanti kita berbuat ini, saya berbuat ini, pasti resikonya ini. Nah, itu, dan itu kalau
kita sebagai peserta itu kita harus ikuti apa aturan panitia, apa yang sudah ditentukan itu kita harus selalu mengikuti. Tapi kita pun juga harus berpikir betul dan aman tidak ya, kita tahu betul dan prosedur tidak yang kita ikuti. Nah, itu harus dipikirkan juga. Jangan cuma ikut aja. Tapi begitu kita melawan atau kita punya yang tidak cocok, kita harus punya argumen yang benar. Tidak boleh cuma pokoknya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau memang kita tidak setuju atau tidak sesuai dengan aturan, kita harus punya argumen yang itu bisa bertanggungjawabkan. Itu kalau peserta. Kalau panitia itu harus 2 kali pemikiran. Selain memikirkan peserta, juga memikirkan teman, satu tim, dan pribadi. Kalau kita menentukan kegiatan A, kita harus tahu peserta bisa apa enggak, tim kita bisa apa enggak, kita sendiri bisa apa enggak. Itu harus tentukan. Jangan sampai kita membuat suatu kegiatan atau menyuruh seseorang melaksanakan, tapi kita sendiri tidak bisa. Nah, itu. Dan pastinya harus menjaga keselamatan. Ini yang selalu saya ingat ketika bertemu dengan Mas Ruki, apalagi urusan dengan outbound, mengutamakan adalah safety-nya. Nah, ini yang luar biasa. Nah, kegiatan hari ini, nah ini kan di era new normal. Nah, ketika di kegiatan ini banyak kegiatan yang berubah, artinya kita harus menyesuaikan dengan kegiatan. Nah, ini dari sebelumnya yang banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh ada pramuka ini. Nah, kira-kira ini kegiatan kali ini yang biasa dilakukan oleh adik-adik di Penegak ataupun di Penggalang, ini kira-kira seperti apa, Pak? Kalau di masa pandemi seperti ini, di masa pandemi corona seperti ini, ya memang secara kasat mata itu memang sangat berisiko. Jadi suatu wabah yang tidak bisa kita lihat secara kasar. Tapi kita juga harus yakin dengan pribadi kita dan yakin dengan yang membuat sakit atau yang kita, itu yang paling utama. Dan juga harus ikuti aturan prosedur yang ada. Kalau kita yakin dengan diri kita, yakin dengan yang mencipta, dan mengikuti prosedur, pasti semuanya aman. Dan saya itu tapi juga tidak boleh meremehkan atau menggampangkan. Alah, mek gini, nah itu tidak boleh. Jadi tetap harus kita mengikuti prosedur. Kalau memang aturannya itu yaitu walaupun itu teman dekat kita, walaupun itu sudah sering beraktivitas dengan kita harus prosedur yang ada, dan kegiatannya juga harus disesuaikan. Bukan berarti ada pandemi terus kegiatannya berarti tidak. Tetap kegiatan pramuka itu tetap dijalankan, tetap ada. Cuma pola dan sistemnya itu yang perlu kita tata lagi. Terus kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakukan di masa pandemi ini untuk adik-adik agar jiwa pramukanya tetap jalan dan banyak hal yang bisa diperbuat dari anggota pramuka untuk masyarakat? Ya, kalau pramuka sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan, karena kan pramuka itu sebetulnya improvisasi. Apapun improvisasi itu berarti pramuka. Karena apa? Pramuka itu suatu ilmu yang merupakan pengalaman, bukan ilmu yang dipelajari, tapi ilmu yang dilaksanakan atau dipraktekkan. Makanya setiap praktek apapun berarti itu pramuka, dan yang di situ menggunakan suatu keterampilan atau itu keilmuan. Jadi seperti kita membuat hand sanitizer, itu satu keterampilan. Itu juga bisa dibilang pramuka. Kalau kita membuat tempat
cuci tangan atau tempat apa itu ada tempat sabut yang tidak tersentuh oleh tangan. Nah, itu suatu keterampilan. Betul loh. Iya. Jadi itu juga suatu keterampilan sebetulnya yang bisa kita sumbangkan ke orang-orang atau ke masyarakat. Kalau yang masih adik-adik, ya kita apa itu mengikuti aturan atau prosedur. Jadi setiap aktivitas atau setiap keluar masuk rumah harus cuci tangan, harus cuci kaki. Kalau kegiatan di sekolah ini kan Kak Mas Rudy sekarang itu status di KTP-nya adalah pegawai negeri sipil ya. Nah ini menurut saya ini bagian berkah dari pramuka atau bagaimana Kak? Terus juga kegiatan di masa orientasi Pak ini yang bisa dilakukan oleh adik itu apakah masa orientasi kalau sekarang namanya Pak? Kalau saya dulu kan masa orientasi Buspan, sekarang OPK orientasi pengenalan pramuka. Nah ini yang dilakukan lewat apakah adik-adik itu bertemu langsung harus pakai face terus ataukah lewat online, lewat live Zoom meeting ataukah live YouTube atau live Instagram dan sebagainya. Ya, memang kalau status, alhamdulillah saya sudah ASN, yaitu aparatur sipil negara atau PNS. Itu saya dapat, ya bisa dibilang berkah juga sih. Jadi memang suatu impian kalau saya ikut aktivitas pramuka saya harus bisa PNS. Itu dulu memang seperti pikiran seperti itu. Tapi itu bukan suatu apa ya cita-cita wajib. Jadi cuma impian yang tanpa dipaksa, tapi sudah setiap hari didoakan di hati. Tidak pernah saya ucapkan, tapi di hati setiap waktu berdoa untuk bisa menjadi ASN itu. Nah, tapi tetap jalan aktivitas seperti biasa, ya mensyukuri apa yang saya dapat. Jadi saya mengabdi di pramuka mulai tahun 2000, jadi lulus dari SMA 99, langsung saya mengabdi di pramuka menjadi pembantu pembina sampai 2014 dengan berbagai ujian atau berbagai rintangan. Alhamdulillah 2014 saya diangkat menjadi PNS. Dan ini ya, yang penting dilakukan apapun ini sebenarnya dilakukan lah. Entah nanti mau jadi apa itu urusannya. Iya, itu. Makanya saya cerita Lombok. Makanya saya dulu semua saya coba. Saya kenapa mendalami olahraga? Ya siapa tahu rezeki saya di olahraga ternyata dan sempat juga menjadi olahraga di selam. Nah ini bagian olahraga juga kan? Iya. Makanya saya kenapa mendalami olahraga ya tadi untuk menemukan jati diri untuk bisa menuju saya. Alhamdulillah, yaitu ternyata dari pramuka awalnya saya bisa menjadi PNS gara-gara bina itu. Gara-gara mengajar, gara-gara mengabdi di sekolahan, alhamdulillah rezeki saya menjadi PNS dari itu. Nah, terus kalau masalah orientasi pramuka itu memang masing-masing berbeda pendapat. Tapi yang pasti kalau saya pribadi sangat tertuju dengan program Zoom. Jadi saya sangat tidak setuju. Kenapa? Bukan saya tidak mampu untuk Zoom, tapi saya berpikiran terlalu mengeluarkan banyak biaya. Bukan berarti terus harus ketemu, enggak juga. Jadi dari sisi paket data atau seperti apa? Iya, bisa berpikir dari sekian
survei yang saya lakukan ke adik-adik, ke murid-murid saya, itu saya tanya teman-teman juga perbandingan antara view pekerjaan seperti apa, youtuber berbuat seperti apa, terus cuma online isi data Google Form atau yang cuma nah itu seperti apa. Nah, dari situ akhirnya saya punya kesimpulan kalau Zoom sangat merugikan. Jadi kasihan ke adik-adik atau siswanya. Makanya kenapa kok kalau OPK saya sangat menyarankan membuat satu kegiatan atau video, jadi membuat satu rekaman video kita buat di YouTube kan cuma satu kali kirim. Nah itu pun kalau buat seperti itu bisa memanfaatkan wifi, entah itu dia mau di sekolahnya atau sambil ngopi unggah YouTube-nya, kan datanya enggak keluar dari kita. Sekaligus berarti ada ini berkarya membuat video gitu iya. Tapi tetap kreativitas untuk membuat suatu video atau film, tapi aktivitas orientasi tetap berjalan. Nah, kira-kira nanti ini kan di masa new normal. Terus harapan besarnya Kak masuk di harapan besarnya ketika nanti ini sudah boleh masuk ke sekolah, ini harapan besarnya apa kepada adik-adik pramuka di ulang tahun yang ke-59 ini? Harapan besarnya apa agar pramuka ini melawan tantangan di era new normal ini bisa tetap eksis, bisa tetap berkreativitas dan juga terdepan di segala hal untuk generasi bangsa yang lebih gila. Ya, harapan saya di new normal ini ya karena new baru dari normal yang baru, ya kita harus bisa memberi contoh. Jadi kita sebagai seorang pramuka harus bisa memberi contoh, harus bisa mengarahkan teman-teman kita sebaya dan adik-adik kita bahwa walaupun normal, walaupun kita ketemu sama rapat, tetap harus menjaga prosedur kesehatan sampai kita benar-benar aman. Karena bagi kami yang bertugas di relawan COVID itu, penyakit COVID ini tidak akan habis, tetap akan hidup bersama dengan kita. Jadi jaga kesehatan itu harus tetap digalakkan. Gitu. Nanti kita tidak boleh takut, kita harus siap untuk berdampingan dengan berbagai macam virus gitu ya. Jadi itu. Jadi sama itu ya sama aja seperti kita penyakit pilek. Pilek itu mulai zaman dulu sampai sekarang tetap ada. Nah, cuma karena pilek itu sudah ditemukan penangkalnya, ya kita aman-aman aja. Nah, kalau COVID kita masih meraba-raba. Obatnya apa toh? Penangkalnya apa? Nah, karena belum ketemu ya akhirnya takut. Menakutkan sekali pagi ini tidak sebegitunya. Ya, nanti kita jaga kesehatan, kita selalu beraktivitas untuk mengeluarkan keringat, insya Allah akan dijaga oleh Yang Maha Pencipta. Berarti tetap segala satunya ada manfaatnya Kak Mugi ya. Berarti ketika ada corona berarti kita harus mulai hidup bersih, selalu menjaga jarak. Artinya di pramuka juga ada satuan terpisah antara laki dan perempuan. Berarti ini juga pramuka sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Harusnya gitu harusnya. Nah begitu kali bincang-bincang dengan Kak Mas Ruki. Jadi dari awal cerita bahwa Kak Mas Ruki ini sudah aktif sejak di Penegak, mulai pernah jadi paskibraka, juga pernah menjadi relawan di Aceh, Tsunami Aceh, juga pernah berpengalaman sebagai atlet di Gantole, pernah juga bersama saya dulu di Papua karena beliau juga pernah ikut Raimuna Nasional di Yogyakarta, Raimuna ke-10 di Papua, mendampingi teman-teman penegak termasuk saya. Dan alhamdulillah berkah semua yang dilakukan
entah relawan ini sebagainya. Sekarang beliaunya menjadi ASN dan mulai melebar. Mulai melebar. Kalau ini jangan dah. Nah, kalau ini kelihatannya alhamdulillah sekarang sudah hidup lumayan makmur. Yes, ayam tentrem mulia lanti noto. Itu. Begitu. Dan closing statement Kak Mas Ruki, closing statement ke teman kakak-kakak atau adik-adik sekalian, teman-teman pramuka, monggo. Ya, teman-temanku ada di pramuka dan kakak dan teman-temanku, mari kita nikmati hidup ini, tidak usah menjadi beban. Yang penting jalani apa yang adik-adik, teman-teman dan kakak yakini. Rezeki papan dan lain-lain akan ikuti, akan ditata oleh yang penting kita ikhlas dulu. Jadi seluruh aktivitasnya kita ikhlas, kita tekuni dan kita jalankan dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan menuai hasil di akhirnya. Yang penting jangan sampai ada mengeluh, itu yang penting. Oke, terima kasih untuk closing statement dari Kak Mas Ruki. Dan kita sebagai pramuka harus menjadi bergerak terdepan, bergerak dalam segala hal. Terima kasih. Selamat sore Kak Mas Ruki. Selamat Hari Pramuka yang ke-59. Salam pramuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah bincang-bincang kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi, berbagai informasi yang terbaik di channel kita di Mas Pamong. Semoga bermanfaat dan membangun kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.